yang bisa merusak merusak equipment lain. Contohnya, eh, misalkan ada debris-debris, dia dapat merusak impeller dari pompa. Contohnya seperti itu. Jadi untuk pipe cleaning ini sebenarnya secara gampangnya ya, secara sederhananya itu adalah bersihin pipa. Kurang lebih sih seperti itu. Dari bahasa Inggrisnya juga kan pipe cleaning ya. Nah, ada beberapa metode untuk pipe cleaning ini, yaitu ada air blowing, water flushing, oil flushing, chemical cleaning, dan mechanical cleaning, di mana contohnya itu pigging. Nah, sebenarnya ada satu lagi, tapi itu sangat-sangat basic sebenarnya. Jadi kayak manual cleaning. Jadi sebenarnya cuma ngelap-ngelap doang, tapi bahasa kerennya di project itu eh, sebagai manual cleaning. Nah, di sini sebenarnya beda-beda dari masing-masing metode ini tuh menggunakan apa dan penggunaannya untuk apa tuh berbeda-beda. Contohnya air blowing. Air blowing ini tuh sebenarnya hanya meniup udara, udara bertekanan ke dalam pipa. Nah, tetapi sebenarnya dari air blowing ini ada beberapa metode lagi. Ada seperti press di-press, ada juga yang one screw, dan mungkin masih banyak lainnya ya. Dan kalau didetailkan akan terlalu banyak. Nah, biasanya air blowing ini digunakan untuk utility line seperti clean water line ataupun fire water line gitu. Dan juga biasanya untuk plain air line. Sebenarnya kurang lebih seperti itu. Tapi jarang digunakan air blowing ini jarang digunakan untuk sistem yang hidrokarbon. Karena air blowing ini kan sebenarnya menggunakan udara bertekanan ya. Udara bertekanan ini kan consist of oksigen ya, di mana oksigen itu dapat menjadi salah satu sumber api jika pipa tersebut digunakan untuk fluida hidrokarbon. Lalu dilanjut oleh water flushing. Water flushing ini eh, mudahnya itu melewati air ke pipa tersebut, air bertekanan. Sebenarnya tekanannya nggak perlu sangat-sangat tinggi sebenarnya untuk water flushing ini, tetapi arahnya lebih ke waktu sih. Kalau water flushing itu untuk memastikan bahwa pipa tersebut bersih. Lalu dilanjutkan oil flushing. Metode oil flushing itu menggunakan oli. Tapi bedanya dari water flushing dan oil flushing, water flushing itu kan arahnya one stroke. Dia sekali jalan aja, air keluar dari pipa. Jadi ada flush out point. Sedangkan oil flushing itu nggak punya flush out point karena oil ini kan mahal ya. Jadi nggak mungkin digunakan secara cuma-cuma atau dibuang-buang. Jadi oil flushing itu akan disirkulasikan. Disirkulasikannya kemana? Itu akan disirkulasikan ke filter yang ada khusus. Jadi biasanya kalau oil flushing itu dia ada satu equipment khusus yang mana sebelum masuk ke temporary tank dari oil flushing tersebut, dia akan ada filter yang akan menyaring kotoran-kotoran yang ada. Jadi oilnya itu akan recirculating aja di satu loop sistem. Dia nggak akan keluar dari sistem tersebut. Biasanya digunakan untuk hidrokarbon sistem dan kompresor sistem, yang mana memastikan nggak boleh ada air ya, nggak boleh ada air maupun oksigen juga ya. Jadi menggunakan sistem oil flushing. Lalu untuk chemical cleaning, ini biasanya digunakan untuk boiler atau steam line ya. Jadi dia kurang lebih sebenarnya mirip dengan oil flushing, tapi biasanya temperaturnya agak cukup tinggi. Terus chemical yang biasa digunakan di chemical cleaning itu Na3PO4 ya. Na3PO4 itu yang paling sering digunakan ya. Oke, lalu untuk pigging, pigging ini agak berbeda dibanding yang lain. Dia ada namanya eh, apa ya? Dia ada namanya pick-nya lah, pick device-nya. Nah, jadi bentuknya tuh kayak hidung babi. Mungkin nanti kalian bisa lihat. Saya kurang masukin nih ke sini, harusnya saya kasih lihat gambarnya. Nah, kenapa pigging ini dilakukan? Biasanya untuk pipa-pipa pipeline panjang, terutama biasanya pipeline gas sih. Kalau sejauh ini biasanya digunakan itu karena kalau kasusnya di Indonesia ya, biasanya itu digunakan untuk penjualan gas. Kalau di Jambaran Tiong Biru, proyek saya yang pertama itu digunakan untuk pipeline gas dari Jambaran Tiong Biru untuk dijual ke arah PGN. Kurang lebih itu. Lanjut, ini salah satu contoh metode dari pipe cleaning ya. Kalau bisa dilihat di sini sebenarnya PNID yang saya potong ya. Eh, di sini ada dua jenis metode pipe cleaning yang digunakan, yaitu air blowing dan manual cleaning.
Nah, air blowing di sini dilakukan untuk memastikan bahwa pipa tersebut bersih. Nah, kalau kalian lihat di sini ada blowout point ya. Nah, di sini open flank. Jadi diinjek dari sini, ditembakkan ke arah blowout point. Nah, ini yang harus disiapkan oleh pre-commissioning engineer, yaitu PNID markup, yang mana dengan pemahaman engineering lulusan teknik kimia, yang mana kita dituntut untuk memahami PNID, di sini kita bisa tahu arah aliran akan mengarah kemana dan titik injek kemana, lalu keluarnya kemana. Jadi kita yang harus merekayasa itu. Nah, di sini ada Loto. Loto arahnya ke keselamatan sih, lock out, take out. Jadi nggak akan saya jelasin terlalu dalam di sini ya. Nah, kenapa di sini ada dua nih? Ada yang air blowing, ada yang manual cleaning. Kenapa nggak jadi satu aja? Nah, jadi sebenarnya pipa yang di bagian sini itu sebenarnya belum ada satu, belum jadi. Jadi nggak bisa dijadikan satu air blowing. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa di TP2102 kalau kalian lihat nih, dia tidak dilakukan air blowing karena pipanya pendek. Jadi manual cleaning ini hanya dapat dilakukan jika pipa tersebut pendek dan ukurannya dapat dijangkau oleh tangan. Nah, biasanya itu maksimum ukurannya itu di 1,2 meter sampai 2 meter. Itu tergantung requirement project ya. Kemarin sih 1,2 meter. Dan ini pipanya pendek nih. Walaupun kelihatan di PNID-nya panjang. Sebenarnya ini pendek. Sedangkan yang di sini itu dibutuhkan air blowing. Karena pipanya cukup panjang. Dia lebih dari 2 meter. Lalu di sini kalau dapat dilihat nih ukurannya itu dia cuma 25 mili. Kurang lebih itu 1 in sebenarnya. Gitu, kurang lebih ya. Jadi itu perbedaannya, penggunaan kenapa di sini menggunakan air blowing dan satu lagi digunakan manual cleaning. Oke, lanjut ke flank management and tightening. Jadi kalau kalian tadi melihat dari air blowing atau manual cleaning ya, di situ kan ada blowout point ya. Nah, blowout point itu dia melepas flank, flank connection. Nah, fungsi flank management ini adalah flank-flank connection yang sebelumnya dilepas itu harus dikembalikan seperti sebelumnya, di mana flank-flank yang dikembalikan ini punya requirement untuk kerapatan agar tidak terjadi kebocoran atau leak. Nah, di sini fungsinya flank management yaitu memastikan bahwa seluruh flank connection ini sudah dipastikan rapat dan tidak akan terjadi leak. Nah, dapat dilihat ya, kalau dari di sini ada potongan PNID juga ya. Di sini kalau kalian lihat yang saya tandain merah ini, itu adalah simbol untuk flank to flank connection. Nah, yang mana di aktualnya bentuknya seperti ini. Nah, flank to flank connection ini membutuhkan gasket di antaranya untuk memastikan bahwa tidak terjadi kebocoran. Nah, dan ini contoh pekerjaan flank management ya. Nah, yang di flank management tuh flank yang ini, bukan yang ini. Tapi karena ini lebih terlihat ya untuk menggambarkan aktual flank to flank connection seperti apa, jadi saya ambil yang ini gitu. Terus ini mungkin sedikit pengetahuan ya. Jadi ini namanya line number. Nah, ini tuh dia consist of biasanya ya. Yang pertama itu adalah ukuran dari pipa tersebut, 80. Makanya di sini 80 dan sini 80 ya. 80 ini biasanya dalam milimeter. Nah, nanti tergantung requirement dari tiap perusahaan ya. Ada yang menggunakan milimeter, ada yang menggunakan inci. Kalau menggunakan inci nanti dia diubah ini tuh 3 inci karena dibagi 25. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, lanjut. Ini kurang lebih sebenarnya standar dari flag management ya. Jadi biasanya flag management ini mengikuti dari standar pembuatan pipanya terlebih dahulu nih. Kalau kasusnya saat ini standar pembuatan pipa yang digunakan itu ASME B16.5 mengenai pipe flange and flange fittings untuk nominal pipe size setengah hingga nominal pipe size 24 gitu. Maka dari itu di sini kita menggunakan ASME PCC 1 2019 mengenai bolted flange joint assembly. Kurang lebih seperti ini. Ini nggak perlu saya jelasin secara detail ya. Nah, kalau yang di kanan ini, tabel di kanan itu adalah kekuatan torsi yang dibutuhkan untuk mengencangkan bolt
bolt pada flank connection tadi. Nah, boltnya itu yang ini nih. Jadi kalian bisa lihat dari ukuran pipanya, lalu ukuran boltnya berapa. Jadi kalian harus memastikan bahwa bolt ini sesuai untuk digunakan di flank yang sama. Lalu penggunaan kelasnya juga berbeda. Ini arahnya ke schedule pipa ya, nanti kelas kelas pipa. Oke, lanjut. Ini merupakan leak test ya, salah satu aktivitas, biasanya aktivitas terakhir sebelum dilanjut ke commissioning. Yang mana untuk memastikan bahwa pipa-pipa yang udah di flank management tadi nih, itu tidak ada kebocoran di connectionnya. Nah, biasanya leak test ini menggunakan gas, karena gas itu kan lebih mudah lebih mudah leak ya. Jadi untuk memastikan tersebut menggunakan gas. Jadi sebenarnya ini tuh bukan pekerjaan yang kompleks sih sebenarnya dari leak test ini. Jadi sebenarnya kita cuma dari flank connection tadi kita wrap dengan eh, masking tape, menggunakan masking tape, lalu kita inject inject pipa tersebut dengan gas ya, fluida gas. Biasanya yang digunakan itu plain air atau nitrogen yang paling normal digunakan. Lalu pressure-nya di hold di dalam pipanya selama beberapa menit. Paling normal sebenarnya 1 jam ya. Tapi karena di sini requirement dari projectnya sebenarnya 15 menit cukup, jadi kita menggunakan 15 menit aja. Lalu kita pastikan wrapping-wrapping tadi tidak ada gas atau udara yang bocor dari wrapping-wrapping tadi. Setelah semua dipastikan tidak ada yang bocor dan juga pressure dari sistem yang tadi kita isolate itu tidak ada yang bocor dan ada penurunan tekanan, baru dipastikan leak test tersebut berhasil dan memang semua flank connection yang disambungkan itu tidak ada kebocoran. Nah, berikut kurang lebih yang harus disiapkan oleh pre-commissioning engineer untuk melakukan pekerjaan leak test, yaitu pertama kita harus memastikan dulu eh, line mana atau pipa mana yang ingin kita uji. Nah, karena pipa ini yang sudah di flank management, di sini yang kita harus pastikan bahwa tiap-tiap flank yang di sini yang sebelumnya dilepas itu tidak ada kebocoran. Lalu kenapa di sini ada 2 inject point? Karena di sini itu kan ke close ya, di sini PCV atau pressure control valve, yang mana dia baru akan terbuka jika pressure di dalam tangki ini tangki sebenarnya sebelah sini, dalam tangki ini melebihi suatu set limit dari PCV tersebut. Nah, maka dari itu karena kita hanya fokusnya leak test, yaitu memastikan bahwa flank connection-nya rapat, sudah rapat, maka dari itu kita injek di sini dan injek di sini. Karena ini tidak akan tembus, tidak akan lewat. Kurang lebih seperti itu untuk leak test ya. Jadi sebenarnya pre-commissioning itu cukup simple. Yang penting eh, kreatif sebenarnya. Karena terkadang ada beberapa situasi dari rencana yang tidak bisa dilakukan dan harus menyiapkan rencana lainnya. Oke, mungkin untuk pre-commissioning seperti tadi ya. Kita langsung lanjut aja ke commissioning and startup, mengingat waktu kita juga terbatas ya. Jadi, kalau kita lanjut dari fase pre-commissioning tadi nih, kita udah mastiin bahwa pipanya bersih. Kita juga udah mastiin bahwa semua sambungan pipa itu, line connection itu, gak ada yang bocor. Nah, biasanya setelah approve dari klien, dari owner, eh, kita baru bisa lanjut ke commissioning, di mana commissioning ini memastikan bahwa seluruh sistem yang ada, seluruh equipment, sistem, dan bahkan satu pabrik itu dapat bekerja atau dapat berjalan sesuai desain dan dapat berjalan secara aman. Nah, sebenarnya salah satu beberapa tujuan dari commissioning itu adalah memastikan seluruh sistem sesuai dengan desain. Yang kedua, semua dapat berjalan dengan aman saat kita sudah memasukkan service fluid ya atau proses fluids. Lalu juga kita mengatur aturan atau tuning-tuning untuk seluruh eh, kontrol atau sistem dari pabrik tersebut. Nah, jadi ini activity yang dilakukan ya sebenarnya ya. Jadi yang pertama itu mechanical rotating check, yaitu kita memastikan bahwa seluruh equipment rotating ya seperti pompa, kompresor, blower itu dapat berjalan sesuai dengan semestinya dan sesuai dengan desain yang
diperkirakan di awal. Jadi kita udah beli sesuatu, kita mintanya seperti A, ya harusnya seperti A gitu. Makanya di sini dilakukan pengecekan. Lalu pengecekan kontrol sistem. Di sini memastikan bahwa semua kontrol sistem yang sudah didesain di awal itu dapat dijalankan dengan baik. Nah, terkadang kasusnya adalah beberapa kontrol sistem itu tidak bisa dijalankan dengan baik, yang mana pada akhirnya harus di override atau di bypass. Jadi kadang tidak kontrol sistem itu pada akhirnya tidak berguna dan dilakukannya secara manual pada akhirnya untuk mengatur plan tersebut. Lalu instrumentation check ini paling penting sih biasanya. Mereka kecil-kecil tapi mereka eh, cukup penting karena dapat membahayakan. Karena contohnya instrumentation itu contohnya itu pressure transmitter. Misalkan pressure transmitter ini harusnya set pointnya 6 bar itu udah ngasih tanda high. Tapi ternyata karena mereka nggak dicek dan nggak dikalibrasi, di 6 bar dia nggak memberikan nilai high. Atau sebenarnya dia aslinya 6 bar, tapi aktual tapi saat bacaan di instrumentasinya itu cuma 4 bar. Nah, itu dapat membahayakan pabrik karena berpengaruh kepada proses safety-nya. Lalu line and valve integrity check di mana memastikan bahwa semua valve atau pipa itu bisa berjalan. Jadi proses dapat berlangsung dengan lancar. Oke, ini kita melihat mengenai proses flow diagram dari project Jambaran Tiung Biru ya, yang mana kliennya di situ Pertamina MP Cepu. Itu project pertama saya ya. Dari saya lulus, alhamdulillah udah keterima di sana bahkan sebelum wisuda ya. Di sini yaitu Bleed Water and Effluent Water Treatment Package. Jadi sebenarnya bukan bukan di oil and gasnya, bukan ngurusin gasnya atau minyaknya, tapi ngurusin limbahnya. Nah, jadi kalau kalian sudah sempat belajar mengenai eh, apa namanya treating ya, gas treating, di situ kita menggunakan salah satu teknologi dari Shell di sini, yang mana menghasilkan bleed water, yaitu air dengan konsentrasi SO3 yang tinggi, yang mana secara nggak langsung dia akan terbentuk konsentrasi H2SO4 juga di dalamnya, dan juga satu lagi effluent APU effluent water, yaitu campuran dari NaOH ditambah dengan kandungan SO3, yang mana secara nggak langsung nanti dia akan membuat Na2SO4. Nah, di plant ini, di bagian unit yang saya pegang ini, di situ bleed water di sini yang bentuknya H2SO4 tadi direaksikan dengan lime dia, hydrate lime. Lime itu CaOH ya kalau aku nggak salah, atau CaCO3. Ya, tuh. Dia nanti akan membentuk eh, H, CaCO CaSO4. Dia akan membentuk CaSO4 di sini, yaitu gypsum ya. Nah, tapi yang akan kita fokuskan adalah di bagian sistemnya effluent water, yang mana dia sudah terbentuk Na2SO4 terlarut dalam air, dan gimana caranya dia untuk memastikan bahwa produk ini bisa jadi kristal, tapi sebenarnya tidak ada reaksi sama sekali. Oke, kita lanjut. Jadi kita detailkan di sini. Jadi pertama-tama secara sistem itu ya dari APU effluent water tadi masuk ke neutralization vessel di sini. Di mana neutralization vessel di sini APU tadi punya pH yang basah, punya pH basah, sifat basah, yang mana pH-nya artinya di atas 11, yang mempunyai sifat korosi. Nah, dan dia air, walaupun bentuknya padatan terlarut dalam air, airnya juga bersifat basah, yang mana air tersebut tidak dapat digunakan. Maka dari itu adanya perlakuan untuk netralisasi di sini. Netralisasi di sini menggunakan CO2, gitu. Netralisasi karena CO2 di sini bersifat asam ya. Jadi untuk menurunkan pH dari APU effluentnya, dia diinjekkan CO2. Lalu lanjut setelah pH di sini sudah turun, di sini ada analyzer ya. Di sini AT ini fungsi analyzer. Di sini ada juga simbol untuk high dan low, di mana kalau dia high dia akan memberikan alarm juga ya, dan membuka membuka valve ini. Ini control valve ya, flow valve. Dia untuk ningkatin flow dari CO2 ya untuk masuk. Nah, di sini ada flow transmitter.
dia memastikan nih flow-nya bahwa naik. Maka dari itu fungsi analyzer itu di sini. Saat analyzer ini mendetek low atau eh, CO2-nya kebanyakan nih dan menyebabkan pH-nya turun, maka dia akan mengurangi bukaan di sini. Nah, yang saya perlakukan atau yang saya kerjakan adalah saya memastikan bahwa valve ini kontrolnya itu dapat smooth. Itu yang dikerjakan oleh commissioning engineer. Dia memastikan bahwa saat saat ini turun sedikit, bukan berarti ini buka full, karena malah nanti kontrolnya nggak smooth, akan nyebabin misalkan ini baru naik sedikit atau ketinggian sedikit, lalu ini langsung buka besar, nanti malah dropnya malah jauh. Dan saat udah drop karena CO2, itu agak sulit naikinnya, karena ya akan berlanjut ke proses lainnya. Yang mana sifat asam itu bisa menyebabkan korosi lebih parah. Itu setelah dinetralisasi, itu lanjut ke sistem untuk evaporation dan crystallization. Jadi dapat dilihat dari sini. Ini neutralize EPU effluent ya dari vessel tadi 9104. Ini dipompa masuk ke dalam evaporator untuk meningkatkan temperaturnya. Dan di sini kalau kalian cermati dari sini dia akan bertukar bertukar panas ya. Ini menggunakan heat exchanger. Kalau bentuk ini itu namanya plate plate and frame heat exchanger ya. Mungkin kalian udah pada belajar peralatan proses ya. Kalian bisa lihat juga di sini. Nah, setelah melewati pertukaran panas, di sini harusnya temperaturnya lebih tinggi ya. Lalu masuk ke dalam vessel, aku lupa ini vessel apa ya. Tapi dia fungsinya untuk concentrate dia, meningkatkan konsentrasi dari padatannya. Karena dia buat evaporasinya. Karena dari sini, dari heat exchanger sini, dia akan lanjut ke, sebenarnya bisa lanjut ke sini, tapi nanti dia akan dikirim ke heat exchanger ini lagi dan menggunakan steam untuk meningkatkan temperaturnya sehingga air air yang ada pada APU effluent tadi itu dapat menguap di vessel ini. Kurang lebih seperti itu ya. Lalu di recycle terus-menerus, jadi temperaturnya tetap tinggi dan konsentrasi dari padatannya makin tinggi di sini. Setelah konsentrasi padatannya cukup tinggi di sini, dia akan dikirimkan ke arah dekanter di sini. Ini dekanter. Nah, di sini itu basisnya adalah density. Jadi densitas dari fluida di dalam sini itu menunjukkan seberapa banyak padatannya gitu. Baru dikirimkan ke dekanter. Nah, kurang lebih secara kasar itu ya prosesnya. Lalu ini kurang lebih gambaran apa ya? Gambaran human machine interface-nya ya. Jadi ini yang tadi saya bilang, density ini sebagai parameter utama eh, yang menjadi parameter proses yang dilihat gitu. Jadi saat eh, kalau set point-nya itu seingatku itu di setnya untuk density itu range-nya dari 78 sampai 82. Karena kalau terlalu sedikit dia akan eh, terlalu lama di dekanternya menyebabkan menyebabkan dekanternya itu nggak bisa memproses padatannya dan padatannya lama keluar. Dan kalau terlalu tinggi, itu dapat menyebabkan clogging atau padatannya terlalu penuh di dekanter maupun di perpipaannya dan menyebabkan prosesnya tidak bisa berjalan karena pipa-pipanya tersumbat semua gitu. Lalu dilanjut ke sini, ini ke dekanter ya, dikirim ke sini. Nah, valve ini adalah XV ya. XV itu open close valve. Jadi dia fungsinya cuma buka dan tutup. Dia nggak bisa ngontrol gitu. Nah, dia akan ke-trigger untuk membuka kalau density di sini itu udah menunjukkan sesuai set point yang tadi saya bilang, yaitu di 78 atau 82. Nah, makanya di sini saat udah di 81 dia membuka nih gitu. Nah, untuk set point tadi sebenarnya bisa diatur ya. Nah, yang dikerjakan oleh eh, saya selaku commissioning engineer itu adalah di sini mengatur-mengatur set point ini untuk memastikan bahwa produk yang didapat itu bisa keluar gitu, sesuai dengan yang diinginkan gitu. Ini kurang lebih produknya Na2SO4 ya, bentuknya garam kristal garam seperti ini.
Kurang lebih seperti itu ya untuk apa yang dikerjakan oleh commissioning engineer, yaitu memastikan sistem itu dapat berjalan dengan lancar. Walaupun dalam perjalanannya itu pasti banyak trial dan error eh, dan banyak masalah mungkin ya, kurang lebih itu. Nah, ini adalah salah satu case study ya, di mana terjadi saat saya di sana, dan ini mungkin sebagai lesson learn juga ya buat adik-adik yang apa namanya, buat adik-adik yang nanti bakal bekerja di bidang proses dimanapun itu, maupun di oil and gas maupun FMCG. Semoga ini bisa menjadi lesson learn. Di mana yang pertama di sini vessel tadi nih ya, ini levelnya selalu habis, drop to low point. Yang mana selalu habis. Karena ini habis, level transmitter ini ada indikasi low nih. Ini akan memberikan sinyal ke pompa. Ini pompa yang mengarah ke mengarah ke heat exchanger tadi ya, yang plate and frame yang saya jelasin. Nah, ini akan mati. Ini nggak akan nyala kalau sekiranya level ini low. Karena kalau misalkan pompa berjalan tanpa fluida seharusnya atau tanpa cairan, itu dapat terjadi namanya kavitasi. Mungkin kalian juga udah beberapa belajar, mungkin yang belum belajar mungkin bisa didalamin ya, apa itu kavitasi di pompa. Nah, karena di sini levelnya low, di sini mati, dan akhirnya proses selanjutnya, yang mana tadi evaporation and crystallization itu tidak bisa berjalan dengan lancar, karena harus stop untuk menunggu level ini naik kembali. Nah, karena level ini low, maka dia akan men-trigger valve ini. Ini level valve ya, level valve. Dia flow control di sini. Dia kalau misalkan ini low, dia akan membuka sebesar-besarnya. Dan ini harus diatur juga sih. Tadi yang tuning PID mungkin kalian juga udah belajar ya mengenai PID di pengendalian proses ya kalau dulu saya belajar. Nah, ini harus diatur PID-nya supaya smooth. Biar misalkan saat low dikit dia nggak langsung open full, saat high dikit dia nggak langsung close full gitu. Nah, saat ini low, control valve ini akan terbuka untuk mengisi level di sini. Kurang lebih seperti itu. Nah, eh, kasusnya adalah di sini low-nya habis terus, seperti yang tadi saya jelasin nih. Nah, tapi si control valve ini udah terbuka 100%. Dan flow transmitter ini selalu mendadakan flow-nya itu tinggi. Flow is high. Dan saat dicek dari pompa sebelum flow transmitter ini, yaitu pompa ini, nah, pompa ini running dengan baik dan dan terindikasikan dari discharge pressure-nya. Discharge pressure dari pompa ini sesuai dengan desain yang diinginkan. Gitu. Masih masuk ke dalam pump curve-nya dia. Terus apa yang nyebabin si level pada vessel ini akan turun terus? Mungkin Mbak Moderator nih, aku mau ngasih pertanyaan ke teman-teman adik-adik mahasiswa nih. Kira-kira ada nggak yang bisa ngejawab permasalahan ini? Dan berdasarkan kira-kira dari adik-adik sekalian, kira-kira ada nggak yang bisa ngejawab ini? Gitu. Boleh nggak ya, Mbak Moderator ya? Oke, boleh Bang. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang punya ide dan bisa menyelesaikan case tadi ini, boleh raise hand atau boleh komen gitu. Nanti kita hidupin mikrofon. Nggak apa-apa, nggak harus bener kok. Ayo, gimana? Ada yang bisa jawab nggak? Atau ada yang coba angkat tangan untuk mencoba jawab dulu? Mungkin dari saya sendiri ya Bang ya. Oke, boleh. Ini hanya asumsi gitu. Jadi Hmm, mungkin saya akan mengulangi lagi. Jadi kan di reaktor ini dia levelnya itu low. ya, Sedangkan oke.
pompa yang di sebelahnya itu ternyata emang dia kinerjanya udah bagus gitu. Sedangkan kita tahu kalau kita mau ningkatin si level ini, eh, fit dari si valve ini udah terbuka 100% juga. Mm-mm. Menurut saya sih kenapa dia masih low, itu karena ada kebocoran pada reaktornya mungkin Bang, atau semacam itu. Jadi dia menyebabkan seperti itu. Oke. Eh, Sebenarnya jawabannya eh, itu sebenarnya salah satu pemikiran yang benar ya, engineering thinking yang benar. Karena memang saat kasus ini terjadi, saat saya berdiskusi dengan kawan-kawan saya itu menjadi salah satu perkiraan kita lah, estimasi kita gitu. Apalagi kondisinya pipanya ini cukup panjang gitu. Jadi itu memang salah satu estimasi kita. Tapi sebenarnya jawabannya kurang tepat. Tapi nanti Alicia kirim nomornya ke saya kasih GoPay ya. Oke, Oke, terima kasih Bang Adimas. oke. Lanjut nih. Sebenarnya pola pikirnya tadi benar gitu. Jadi saat kalian mendapat suatu permasalahan seperti ini, kalian harus berpikir secara engineering dan memperkirakan kira-kira kasus apa aja. Pertama-tama dari klien-klien saya yaitu dari pihak Pertamina EP Cepu itu berpikir bahwa pompa ini bekerjanya nggak bagus nih, gitu kan. Tapi setelah dicek dari pressure transmitternya ternyata hasilnya masih bagus. Lalu dicek secara flow juga tinggi. Nah, ternyata alasannya itu adalah ini, ada sumbatan di salah satu titik perpipaan. Yang mana di sini itu flow transmitter, kalau tadi kalian lihat ya. Nih. Nah, ini kan flow transmitter. Nah, kalau kalian lihat, flow transmitter itu ada beberapa jenis. Kalau kalian mungkin sudah mempelajarinya ya. Di mana tipe flow transmitter ini yaitu transmitter tipe orifice. Yang mana mengandalkan pressure diferensial atau perbedaan tekanan. Di mana karena di sini tertutup, maka tekanannya udah pasti besar. Gitu. Makanya si flow transmitter ini menandakan high atau flow-nya tinggi. Karena pressure-nya tinggi, karena ketutupan, kesumbat. Sebenarnya itu aja. Jadi permasalahannya bukan bocor, bukan bukan ada yang tidak berjalan sesuai prosesnya ataupun pompanya rusak, tapi permasalahan cuma satu, yaitu sumbatan di sini. Nah, dengan kasus ini itu dapat dilihat juga bahwa pre-commissioning tadi, yang pipe cleaning, itu sangat-sangat dibutuhkan untuk memastikan hal-hal seperti ini tuh nggak terjadi saat commissioning gitu. Dan ini terjadi saat commissioning nih, saat prosesnya sudah berjalan tuh. Dan ini sebagai lesson learn. Nah, jadi konklusi dari penjelasan saya yang dari tadi nih, yang udah ngejelasin cukup panjang mungkin ya. Jadi pre-commissioning itu adalah salah satu fase yang krusial dan kritikal yang harus dijalankan dengan benar untuk menghindari permasalahan-permasalahan seperti tadi nih, batu yang nyangkut di orifice di flow transmitter dan memastikan bahwa semua proses aktivitas selanjutnya dapat dijalankan dengan baik. Lalu commissioning merupakan fase yang krusial juga dan tidak bisa dilupa dan tidak bisa dikesampingkan karena untuk memastikan semua equipment itu dapat berjalan sesuai dengan desainnya gitu. Kurang lebih sih ini ya. Karena kenapa di sini saya tekankan pre-commissioning dan commissioning itu krusial dan kritikal. Karena kita kembali ke yang paling pertama ya tadi, yang phase awal. Nah, ini karena biasanya dalam suatu project waktu paling lama itu ada di construction dan engineering. Dua fase ini yang biasanya paling memakan waktu paling lama gitu. Dan biasanya di schedule construction dan engineering phase itu diberikan waktu terlama, schedule terlama. Dan juga untuk milestone, biasanya construction itu lebih besar porsinya. Jadi biasanya dari suatu project untuk menjadi 100%, construction phase itu bisa mengambil 60% dari 100% tadi. Kalau kasus kasus di Shell ya, di project Shell kemarin yang saya kerjakan bersama Tripatra, construction phase itu mengambil 60% dari 100% dari nilai project yang 100% tadi. Lalu engineering mengambil 30% dari schedule project dan juga nilai project tadi.
Pre-commissioning dan commissioning hanya mengambil 5%. Tapi 5% ini sangat krusial gitu dan sering dilupakan. Itu permasalahannya. Makanya di sini cukup saya tekankan gitu bahwa ini tuh fase yang sangat-sangat krusial gitu. Mungkin dari konklusi tadi itu mengakhiri eh, isi materi saya ya. Terima kasih bagi adik-adik mahasiswa yang mungkin masih mendengarkan ya. Dan juga terima kasih udah mengundang saya. Saya Dimas Anugrah Irfandi. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Moderator ya. Oke, begitu ya teman-teman materi mengenai pre-commissioning dan commissioning. Terima kasih banyak ke Bang Adimas atas penyampaian materinya yang sangat-sangat luar biasa, sehingga kita tahu nih kalau ternyata pre-commissioning dan commissioning itu sangat berperan penting dan berperan krusial dan kritikal dalam keberlangsungan suatu proses gitu. Biar kita tahu bahwa proses itu dapat beroperasi secara aman, efisien, dan sesuai dengan rancangan gitu. Dan itu juga dapat mengeliminasi resiko sebelum plan dijalankan secara penuh. Mungkin kita masuk ke sesi selanjutnya, di mana saya yakin pasti teman-teman udah pada nggak sabar nih. Kita akan membuka sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang mau bertanya, silahkan raise hand dan dapat chat juga di kolom komentar. Oke, baik. Kepada saudara Hanif Fawas dipersilahkan. Oke, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya, Mbak Elisia Janet, selaku moderator. Di sini saya perkenalan dulu, mungkin perkenalkan nama saya Hanif Zaim dari Teknik Kimia Angkatan 2022 dan juga mahasiswa dari mata kuliah Manajemen Proyek Industri. Nah, kan di sini kita ngikutin SG ini juga sekalian pengganti kelas ya untuk materi pre-commissioning dan commissioning. Buat pertanyaan buat Bang Adi masih. Misalnya nih Bang, di pre-commissioning dan commissioning pas phase yang kita lakuin itu ternyata waktu kita tes alatnya suatu alat itu ternyata nggak sesuai sama desainnya gitu. Ada kesalahan desain dari alat yang udah ada. Nah itu kira-kira baiknya itu kembali ke phase yang mana gitu Bang. Terus tuh mungkin kalau nggak harus balik itu nggak harus balik ke phase sebelumnya itu baiknya digimanain Bang. Misalnya nggak ada nemu kasusnya satu alat itu nggak sesuai sama desainnya sehingga kalau dilanjut pun kayaknya nggak mungkin gitu. Nah itu baiknya mungkin balik ke phase sebelumnya atau mungkin gimana gitu Bang. Terima kasih. Oke, ini langsung jawab apa gimana ya, Mbak Moderator? Apa mau ditumpuk dulu? Dapat langsung dijawab aja, Oke, Bang. oke. Jadi tadi pertanyaannya adalah kalau ada suatu equipment yang bermasalah, gimana nih? Gitu ya. Jadi sebenarnya kita jangan bahasnya balik ke phase mana nih, karena saat phase itu udah selesai dan udah di handover, itu udah bukan jadi masalah phase sebelumnya, gitu. Itu jadi masalah phase yang mengerjakan saat itu, gitu. Jadi kalau masalahnya itu di pre-commissioning, itu menjadi masalah dari phase pre-commissioning. Walaupun sebenarnya nanti dari tim engineering maupun dari tim construction tetap bekerja sama. Nah, terus biasanya itulah kenapa adanya dua fase ini, pre-commissioning dan commissioning untuk mengetes hal tersebut. Nah, kalau tadi saya jelasin ya di bagian pre-commissioning activities ya, ini kan ada beberapa ya. Kita contoh aja ke pompa ya. Kita contoh ke pompa nih. Nah, pompa itu kan terbagi dari dua dua sistem ya, bukan dua sistem sih, tapi dua equipment sebenarnya, yaitu si motor dari pompa ini, lalu dari pompanya sendiri yang punya impeller nih. Kalau kalian tahu nih, kalian mungkin ada beberapa yang udah KP nih. Kalian udah pernah lihat pompa, ada motor, ada pompanya. Nah, biasanya di pre-commissioning itu ada namanya no load test di sini atau soloran biasanya disebut. Kita bahas electrical. Di sini untuk memastikan motornya itu dapat berjalan dengan normal gitu. Jadi motor ini putarannya sesuai nggak? Karena kan kalau misalkan kebalik, nanti pompanya juga kebalik muternya. Karena kan nanti motor dan pompa ini nyambung gitu. Saat motornya berputar secara terbalik, maka pompanya juga akan berputar terbalik. Yang mana akan merubah dari discharge-nya, suction-nya, dan desainnya. Maka dari itu dipastikan dulu di pre-commissioning dengan soloran, no load test, untuk memastikan putaran dari motornya sesuai. Lalu
putarannya juga bukan arah aja, tapi kecepatan putarannya juga sesuai. Lalu ampere ampere dari motor tersebut tidak high ampere, karena kalau high ampere dia pasti panas mesinnya dan juga akan lebih cepat trip atau nggak bisa beroperasinya gitu. Nah, makanya dari itu ada fase pre-commissioning. Dia memastikan secara individual dulu nih, gitu. Secara individual dia bisa berjalan nih. Oke, setelah kita soloran nih, motornya bisa berjalan, lalu kita sambungkan gitu. Saat kita sambungkan dengan pompanya, itu ada yang namanya tadi final alignment nih untuk rotating equipment untuk memastikan pompanya lurus. Karena kalau nggak lurus dengan atau menarik nih, itu nanti dari pipa, dari pompanya itu akan terjadi namanya vibration atau getaran. Yang mana getaran itu bisa merusak pompanya juga gitu. Lalu setelah pre-commissioning ini dipastikan lagi nanti di commissioning dengan eh, namanya mechanical run test atau memastikan semua rotating equipment itu dapat beroperasi sesuai dengan desain yang didesain. Misalkan dari pompa tersebut didesain untuk memberikan discharge pressure sebesar 10 bar. Nah, maka dia akan dites selama 2 jam biasanya. Sebenarnya requirement normalnya itu 4 jam, tapi karena project itu kan waktunya sangat-sangat dinamis dan butuh waktu yang sangat cepat, jadi biasanya tergantung keputusan klien. Tapi rata-rata yang sejauh ini saya kerjakan itu 1 jam cukup. 1 jam dijalankan full dan dilihat dari pressure-nya biasanya. Paling utama indikasi biasanya pressure. Kenapa flow-nya tidak dilihat? Nanti ada yang namanya pump curve. eh, saya nggak masukin sih di sini karena saya mau fokusnya ke generalnya dulu secara proses dan apa yang dikerjakan oleh commissioning engineer atau pre-commissioning engineer. Jadi kalau saya bahas itu takutnya agak terlalu detail. Nah, dari pump curve itu nanti ada sebuah kurva di mana kalian bisa melihat pressure tersebut akan menghasilkan flow berapa nih gitu. Itu itu dari manufaktur, jadi bukan kita yang buat, itu dari manufaktur pompa. Nah, kita coba memastikan bahwa pompa ini udah berjalan sesuai dengan operation regionnya dia. Kurang lebih seperti itu. Jadi fungsinya pre-commissioning dan commissioning itu memastikan nih 2 kali. Kalau sekiranya di pre-commissioning ini bermasalah, kita bukan kembali ke fase nih, tapi biasanya kita menghubungi ke vendornya. Kita memastikan ke vendor pompa tersebut masalahnya kenapa nih? Nah, nanti biasanya vendor itu memberikan orangnya ke lapangan untuk membantu pengecekan juga nih, apakah dari pemasakan electrical engineer-nya salah atau operatornya salah mengoperasikannya gitu. Nah, biasanya di situ diskusi antar engineer juga dan operator juga, kaosnya apa. Makanya di situ pola berpikir engineer sangat dibutuhkan, di mana kalian harus mencari root cause dari suatu permasalahan gitu. Kurang lebih sih begitu ya, Hanif ya. Kalau ada permasalahan kita bukan kembalinya ke fase nih, karena biasanya kalau fasenya udah lewat, itu tuh udah dibayar oleh klien gitu sih. Klien udah ngebayar untuk fase ini dan lanjut ke fase selanjutnya. Udah di on handover ke tim pre-commissioning. Kurang lebih gitu, Hanif. Baik Bang, makasih Bang. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua oleh Merdian. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya mau bertanya Bang terkait dengan ini sih sebenarnya kasus ya Bang. Waktu itu juga eh, menjadi tugas khusus saya waktu itu di kerja praktik gitu. Cuman ada kasus itu misalkan ini terkait dengan tahapan commissioning gitu Bang. Misalkan nih waktu itu ditanya, misalkan selama tahapan commissioning itu pompanya itu dia nggak mampu mencapai tekanan yang diinginkan. Misalkan nih kita tapi tekanannya itu 8 bar. Nah, pompa itu nggak mampu untuk nyampe ke tekanan tersebut. Padahal nih Bang katanya mereka itu semua parameter itu terkait dengan listrik, terus kemudian dari getaran ataupun terkait dengan motornya dan ataupun mekaniknya itu tampak normal gitu Bang. Nah, sehingga kan jadi saya juga jadi bingung kan Bang, kok bisa seperti itu tapi bisa pompanya tidak normal dalam mengalirkan fluida gitu untuk mencapai tekanan yang 8 bar tadi. Nah, terus ketika ditanya faktornya itu apa sih gitu. Nah, saya cuma menjawab faktornya itu antara dua.
Yang pertama itu terkait dengan kebocoran internal dari pumpnya, atau enggak yang keduanya itu saya jawabnya kavitasi gitu Bang. Adanya mungkin kavitasi. Nah, cuman kan dari sana mereka mesti tampak bingung gitu katanya mereka. Akhir hasil mereka masih coba nyari lagi. Nah, menurut Abang nih, sekiranya dari yang kasus tersebut itu faktornya seperti apa gitu Bang, yang menyebabkan hal tersebut. Nah, ketika kita udah tahu faktornya, kan jadi selama tahapan commissioning gitu Bang. Nah, terus langkah identifikasi oleh pihak dari commissioningnya tuh mau seperti apa gitu Bang, tahapan-tahapan mereka dalam melakukan tersebut gitu Bang. Oke, eh, aku bertanya gue juga nih, itu eh, produksinya apa? Satu. Yang pertama adalah pabrik apa sih dia? Yang kedua, pompa itu baru atau udah lama? Gitu. Pompa itu umurnya berapa lama? Yang ketiga, efisiensi dari pompa itu berapa persen? Karena kalau kalian belajar HISIS nih, HISIS atau Aspen Plus, itu pasti ada namanya efisiensi pompa gitu. Dia bisa memberikan seberapa jauh. Terus yang keempat, apakah kamu udah ngelihat datasheet dari pompa tersebut belum? Itu datasheet pompa itu sangat berpengaruh tuh, karena berapa pressure-nya, parameter-parameter tuh dapat dicek. Karena kadang operator maupun mekanik itu mereka cuma bilang bahwa oh ini semua parameternya cocok gitu. Padahal mereka merasa cocok karena itu yang biasa mereka operasikan. Sedangkan sebenarnya secara datasheet atau secara desain, dia itu bisa jadi di atasnya maupun di bawahnya gitu. Itu sih sebenarnya yang utama dari situ ngeceknya. Karena semakin umur pompa, biasanya tuh efisiensinya makin turun. Itu yang harus dicek. Terus dari pressure-nya bagaimana. Kurang lebih itu sih. Eh, jadi kalau kalau dirimu nanya masalahnya apa, ya saya juga nggak tahu karena saya nggak tahu nih di sana tuh kondisinya seperti apa. Tapi eh, cara berpikir engineer itu kalian harus eh, intinya cara berpikirnya dulu. Kalian harus melihat semua kemungkinan yang ada gitu. Intinya kalian harus overthink lah. Kalian tuh dipaksa untuk overthink mengenai permasalahan ini. Bahkan sampai hal-hal terkecil pun kalian harus pikirkan gitu. Kalau menurut saya sih, kalau kavitasi itu pasti kedengeran. Bunyinya tuh beda kavitasi itu. Bunyi dari pompanya tuh berisik. Itu kedengeran banget. Tapi pompa yang normal, yang tidak kavitasi itu berjalan, suaranya itu smooth gitu. Nah itu memang harus apa ya, harus dibiasakan sih memang. Berdasarkan pengalaman nanti bisa tahu sendiri sih mana yang kavitasi, mana yang bermasalah nih pompa itu dari suaranya aja kedengeran sih. Kurang lebih itu sih. Merian memang nggak bisa menjawab secara fully ya, karena memang saya nggak tahu juga eh, kondisi aslinya tuh gimana sih di sana gitu. Baik Bang, terima kasih atas jawabannya. Terus Bang, izin nambah lagi Bang. Terus kalau misalkan cara kita membedakan nih Bang, terkait dengan antara tekanan itu tidak tercapai karena masalah hydraulic system dan karena instrumentation errornya itu, dia seperti apa cara kita bedainnya? Nah, biasanya hydraulic system nih agak agak terlalu kompleks ya, kalau kita mau detailkan. Karena biasanya hydraulic system itu nanti kita biasanya ngecek dari pressure suction sama pressure discharge-nya. Sebenarnya sebenarnya aku juga pernah bermasalah di situ dulu. Ada salah satu pompa yang mana pressure-nya itu nggak nyampe pressure discharge-nya. Nah, eh, ternyata setelah dicek pressure discharge-nya itu eh, sebenarnya karena suction-nya, harusnya dia suction-nya itu minus, pressure itu minus. Jadi min berapa bar gitu, aku lupa, atau min berapa PSI. Nah, tapi saat kondisi dia running, dia tuh positif. Terus setelah ini, aku udah agak lupa juga ya, karena udah 2 tahun kurang lebih terakhir itu. Cuma secara detailnya adalah ternyata permasalahan utamanya tuh ada di strainer. Ukuran strainernya itu eh, terlalu kecil. Yang mana sebenarnya sesuai standar, tapi menyebabkan pressure drop-nya terlalu besar, pressure drop-nya jadi terlalu besar, jadi dia nggak bisa mendapatkan head yang sesuai dari pompa tersebut gitu. Jadi flow-nya juga turun dan head-nya nggak nyampai gitu. Jadi nggak sesuai dengan desain yang seharusnya gitu. Biasanya sih kalau hidrolik tuh pasti masalahnya biasanya di pressure sih. Bagaimana dari Merdian? Apakah sudah cukup? Ya, cukup, terima kasih. Makasih juga Bang.
Oke, baik. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir, Bang, dari teman kita, yaitu Cika Amalia Sabira. Izin bertanya, Bang, mengenai pengalaman Bang Adimas, keterampilan atau kompetensi apa yang paling dibutuhkan oleh seorang proses engineer di bidang commissioning? Selain itu, sebagai mahasiswa teknik kimia yang ingin berkarir di bidang tersebut, langkah awal apa, Bang, yang sebaiknya dipersiapkan sejak masa kuliah? Mungkin itu sih, Bang, pertanyaan terakhir dari Oke, teman-teman. oke. Jadi sebenarnya keterampilan apa atau kompetensi apa? Jadi yang paling utama menurut saya ya, eh, kalian sebagai anak teknik itu harus punya engineering sense. Mungkin kalian bisa nanya-nanya tuh ke dosen, karena kadang dosen tuh bisa ngelihat kalian tuh punya engineering sense atau enggak gitu. Punya sebenarnya engineering sense itu balik lagi ke penalaran logika gitu. Eh, Berpikir berdasarkan reason lah, sebab akibat maupun cause effect maupun berdasarkan logika. Jadi misalkan A terjadi, B itu akan menjadi apa aja gitu. Sebenarnya basicnya utamanya itu ya. Dan itu bisa dilatih ya dengan cara banyak membaca juga. Itu juga sangat berpengaruh ya. Terus apalagi kalau di proses kalian banyak-banyak baca PNID atau proses description ya. Misalkan di web itu banyak ya proses description. Jadi misalkan proses description dari amin hydrotreating atau apa namanya crude oil refinery. Nah itu bisa kelihatan karena cause and effect itu sangat-sangat terpakai ya. Nanti misalkan contohnya kayak tadi nih, kayak permasalahan hidrolik. Nah, kalian harus mikir nih, hidrolik hubungannya kemana aja. Apakah ke discharge pressure, suction pressure, kayak gitu. Itu sih sebenarnya yang paling utama untuk punya kompetensi di bidang, bukan commissioning aja ya, di bidang engineering lah. Di bidang dan lulus sebagai engineer, itu kompetensi yang paling penting adalah logical thinking sih. Logical thinking dan engineering sense itu penting banget sih. Terus eh, langkah awal apa yang sebaiknya dipersiapkan sejak masa kuliah tuh sebenarnya agak susah juga ya kalau mau dibilang, karena ada beberapa orang yang karena gini, kuliah itu kan kalian dikasih soal, kalian bisa jawab, nilai kalian bagus gitu kan. Nah, anak-anak sekarang tuh bukan anak-anak sekarang doang ya, tapi dulu juga itu kebanyakan adalah berpikir bahwa gimana cara biar dapat nilai bagus gitu. Jadi kadang mereka cuma mempelajari soal-soal yang kira-kira akan keluar gitu, tapi mereka nggak punya rasa penasaran untuk kenapa hal ini bisa terjadi gitu. Itu yang menurut saya sih harus disiapin dari awal, karena rasa-rasa penasaran itu melatih pola berpikir kita juga, dan cara kita berpikir secara reasoning maupun sebab akibatnya itu lama-lama akan terbiasa sendiri juga gitu sih. Apakah ada tambahan lain atau sudah cukup, Bang Adimas? Mungkin itu cukup sih kalau dari saya. Oke, mungkin eh,